Jepang mengakui timnas Indonesia berkembang pesat di bawah asuhan Sinteyong. Informasi selanjutnya, Kaoru Mitoma diprediksi main saat melawan timnas Indonesia di Piala Asia. Dan yang terakhir, inilah 7 pemain naturalisasi yang siap membela RI, nilai sandi tembus angka 26 miliar rupiah. Simak kabar selengkapnya di Berita Bola. Ya, Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA memberikan laporan khusus terkait rival Samurai Biru di Piala Asia 2023. Mereka menyoroti Sinteyong yang membawa perubahan di timnas Indonesia. Jepang merupakan salah satu tim favorit juara Piala Asia 2023. Skuad yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu ini bakal melawan timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam di fase grup. Ya, PSSI-nya Jepang atau JFA lantas membuat laporan terkait lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Wataru Endo dan kawan-kawan. Mereka mengakui timnas Indonesia sebagai tim yang berkembang. Bukan hanya Sinteyong, Pratama Arhan juga menjadi sorotan sebab bek kiri ini bermain di Tokyo Verdy. Sementara Kaoru Mitoma yang sedang mengalami cedera diprediksi bisa kembali bermain saat timnas Jepang bersua dengan timnas Indonesia di laga terakhir Grup D Piala Asia. Garuda harus semakin waspada jika benar winger Brighton and Hove Albion ini memang fit untuk laga tersebut. Mitoma bahkan sebelumnya disebut tidak akan bisa main di Piala Asia karena cedera. Roberto De Zerbi selaku pelatih Brighton mengkonfirmasi hal itu pada Desember lalu, tapi nyatanya Hajime Moriyasu tetap membawanya ke skuad timnas Jepang. Ya, kini menurut media Jepang Sport Hochi, Kaoru Mitoma bisa bermain saat melawan timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini juga mengaku pemulihan cederanya semakin membaik, bahkan yakin bisa main sejak laga pertama kontra dengan Vietnam. Ya, Kaoru Mitoma tidak ada dalam skuad timnas Jepang yang menjadi runner-up saat dikalahkan Qatar 1-3 di final Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab. Namun ia memahami rasa kekecewaan gagal menjadi juara dan siap melakukan yang terbaik di edisi kali ini di Qatar. Ya, dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar, tim sepak bola Indonesia telah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk berlaga. Hal menarik yakni terdapat beberapa pemain naturalisasi yang turut masuk ke dalam daftar pemain. Sebagai catatan, Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Turnamen sepak bola terbesar di Asia itu diikuti oleh tim nasional sepak bola dari 24 negara. Ya, turnamen ini diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Pertandingan diadakan di 8 stadion termasuk 6 arena yang digunakan untuk Piala Dunia FIFA 2022. Nah, fase grup Piala Asia 2023 akan berlangsung mulai 12 Januari sampai 25 Januari. Setelah itu babak 16 besar Piala Asia akan digelar pada 28 sampai 31 Januari nanti. 2 hari laga perempat final akan berlangsung 2 dan 3 Februari, sedangkan laga semifinal akan digelar pada 6 sampai 7 Februari. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, Timnas Indonesia punya 26 pemain baru yang akan berlaga dan 7 diantaranya yakni pemain naturalisasi. Ketujuh pemain naturalisasi itu yakni Sandy Wallace, Jordi Amat, Shani Patinama, McLeod, Ivar Jenner, Justin Hapner, dan juga Rafael Struijk. Dan nilai pasar 7 pemain naturalisasi ini cukup beragam, mulai dari 1 miliar rupiah sampai lebih dari angka 20 miliar rupiah. Nah, merujuk pada transfer market, Sandy Wallace merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia termahal di Piala Asia 2023 dengan nilai pasar mencapai 26,07 miliar rupiah. Sementara Rafael Struijk merupakan pemain naturalisasi dengan nilai pasar terendah yakni 1,3 miliar rupiah. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong pun sudah memikirkan skenario untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pada turnamen kali ini, timnas Indonesia bakal satu grup dengan Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Ya, meski pertarungan demi satu tiket ke babak 16 besar cukuplah berat, namun Sinteyong masih yakin dapat mendapatkan tiket tersebut. Ya, Sinteyong mengaku bahwa para pemain juga tidak punya beban berat untuk melaju jauh di ajang Piala Asia 2023. Soal skenario, Sinteyong pun juga sudah memberikan target tersendiri. Pelatih asal Korea Selatan ini mengincar 4 poin di babak penyisihan grup. Soal tiket babak 16 besar, Sinteyong mengaku timnas Indonesia mendapatkan tiket tersebut dari jalur peringkat ketiga terbaik.
Pasalnya, jika finish sebagai runner-up Grup D, maka timnas Indonesia bakal berjumpa dengan juara Grup E. Juara Grup E sendiri diperkirakan bakal ditempati oleh sesama kandidat juara lainnya, yaitu Korea Selatan.